Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di pagi hari yang luar biasa ini. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa diberikan tambahan ilmu, tambahan iman dan tambahan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Jadi untuk materi kita kali ini, itu adalah materi terkait dengan jujur, amanah, dan istiqomah. Di pertemuan pertama, materi kedua kita ini, nanti akan saya bagi menjadi dua bab. Jadi pertemuan pertama, nanti bab jujur dan amanah. Besok materi kita adalah istiqomah. Seperti itu. Nah, tanpa perlu panjang lebar, dan juga untuk mempersingkat durasi, supaya lebih mudah dalam kalian mempelajari materi, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama-tama kita akan pelajari tentang jujur. Nah, ini ada pertanyaan reflektif terkait dengan jujur. Pernahkah kamu berbohong? Saya yakin banyak di antara kalian pasti pernah berbohong. Untuk sering atau tidaknya, itu yang berbeda-beda. Mungkin ada yang jarang berbohong, mungkin ada yang sering berbohong, atau bahkan selalu berbohong. Setiap harinya pasti berbohong. Nah, kenapa kamu berbohong? Ayo, kenapa? Kenapa kok kamu berbohong? Pasti macam-macam alasannya. Ada yang karena takut dimarahin, dan sebagainya. Sejak kapan kamu mulai berbohong? Nah, ini sejak kapan mulai berbohongnya, pasti nanti akan ada jawaban beragam. Ada yang mulai dari SD, ada yang mulai dari TK, mungkin gitu ya. Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Nah, ini nanti jawabannya juga macam-macam. Ada yang menjawab temannya, mungkin ada yang menjawab orang tuanya, dan sebagainya. Pernahkah kamu menyontek? Mengapa? Nah, untuk pertanyaan yang kelima ini, jawabannya sudah jelas ya. Sebagian besar dari kalian pasti pernah mencontek. Mengapa? Ini pertanyaan mengapa ini tadi pasti bermacam-macam juga jawabannya. Ada yang karena takut dimarahin oleh orang tuanya, ada yang takut dimarahin oleh gurunya, ada yang malu kalau nilainya jelek, ada yang karena nggak belajar, mau tidak mau harus mencontek, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan reflektif ini, sebetulnya sederhana kok. Selama kita itu takutnya hanya kepada Allah, iman kita kepada Allah kuat, maka berbohong, mencontek, itu menjadi musnah. Kita akan menghindari perilaku bohong dan menjadi pribadi yang jujur. Itu kalau iman kepada Allahnya kuat. Seperti itu. Semakin iman kepada Allahnya kuat, maka perilaku berbohong ini tadi akan hilang, berganti dengan perilaku jujur. Oleh karenanya, marilah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, supaya perilaku berbohong ini lama-lama mulai pudar dan menghilang dari diri kita. Saya sendiri juga berdoa untuk diri saya pribadi dan juga untuk anak-anak sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan iman dan takwa di dalam diri kita, supaya kita bisa terhindar dari perilaku bohong ini tadi, dan menambahkan perilaku kejujuran di dalam diri kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, next. Di sini ada ilustrasi kantin kejujuran. Kantin kejujuran sudah pada tahu semuanya ya. Jadi di kantin kejujuran itu ada barang berbagai macam benda, mulai dari makanan, alat tulis. Biasanya kalau misalnya di sekolah itu snack-snack makanan dan alat tulis gitu ya. Tidak ada yang jaga, tapi diberi label harga. Kalian bebas ambil manapun, dibayar sesuai dengan barang yang kamu ambil. Nah, kantin kejujuran ini adalah fungsinya untuk meningkatkan kita
untuk berbuat jujur. Kalau misalnya nggak ada orang yang melihat, kita bisa jujur atau tidak? Nah, seperti itu. Makanya kantin kejujuran ini sebetulnya bisa menjadi salah satu tolak ukur di mana sekolah itu banyak murid yang jujur atau tidak. Kalau banyak murid yang jujur, kantin kejujuran ini akan untung, akan sukses, akan semakin besar dan semakin bagus. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya di dalam sekolah itu anak-anaknya suka berbohong, nah maka kantin kejujuran ini akan bangkrut, rugi. Oke, di sini ada pertanyaan reflektif lagi. Bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong pada orang lain? Silakan dipikirkan. Kalau kamu setelah berkata jujur itu apa yang kamu rasakan? Setelah kamu bohong, apa yang kamu rasakan? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Gimana perasaan kamu kalau ada orang yang dengan sengaja berbuat bohong kepadamu? Terlebih-lebih berbohong atau berkata tidak jujur untuk hal-hal yang sangat penting. Sangat penting dan sangat mendesak, misal seperti itu. Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang sudah kita ketahui? Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Silakan dipikirkan, boleh atau tidak. Next. Nah, di Indonesia ini sedang mengalami krisis kejujuran. Seperti yang kalau misalnya kalian lihat di dalam berita-berita, betapa banyaknya koruptor di Indonesia, betapa banyaknya orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu akibat dari banyak perilaku ketidakjujuran di masyarakat dan juga terutama pada pejabat-pejabat seperti itu. Sehingga apabila semakin tinggi tingkat ketidakjujuran di dalam masyarakat kita, di dalam masyarakat kita, maka ya itu tadi hasilnya akan banyak tindak pidana korupsi, penipuan dan sebagainya. Makanya kita harus senantiasa berperilaku jujur. Salah satu contoh dari krisis kejujuran itu beberapa diantaranya adalah kalau berkata bohong, mencontek atau menjiplak, perilaku curang, fitnah, penipuan, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi banyak sekali di Indonesia itu yang bohong, mencontek atau menjiplak, plagiarisme, berlaku curang. Nah, ini kalau misalnya kalian main gitu ya, main kalau zaman dulu zaman saya masih kecil, main curang itu ya melalui kontak fisik. Misalnya kalau misalnya main bola, kita sedang menggiring bola tiba-tiba dijorokin, nah itu curang. Tapi kalau misalnya zaman sekarang berlaku curang ketika mabar menggunakan cheat atau menggunakan cara-cara curang lainnya. Fitnah dan penipuan, kalau misalnya kalian lihat di TV-TV banyak yang melakukan kasus penipuan, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, di TV-TV juga sering kita dengar berita pejabat-pejabat terkena kasus korupsi dan sebagainya. Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Menurut kalian wajar nggak? Nggak jujur itu wajar atau tidak? Menurut kamu apa yang menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Siapakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Silakan kalian jawab. Dengan hati nurani kalian sendiri, siapa yang harus disalahkan atas perilaku yang tidak jujur? Dalil kejujuran. Dari hadis riwayat Tirmidzi ya, seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Ini adalah dalil dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya kalian seorang pebisnis ini bisa digantikan dengan kata pedagang misalnya, atau ya pelaku usaha apapun lah seperti itu. Jadi bukan cuma pebisnis toh. Seorang pebisnis, kalau di sini kata pebisnis, tapi bisa dianalogikan dengan usaha yang lain, misalnya pedagang dan sebagainya.
Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Ini masih hadis dari sabda Rasulullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi, kalau misalnya kalian jujur, nanti akhlak kalian akan menjadi lebih baik. Dan apabila kalian melakukan kebaikan, kalian akan terbawa ke surga. Jadi besok, kalau misalnya kalian pengen masuk surga, kuncinya ada di jujur. Firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah ayat 42. Hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jelas, kalau misalnya orang jujur, pasti dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapat banyak teman. Pasti. Karena kalau misalnya kita sudah memiliki kepercayaan dari orang lain, pasti banyak teman. Karena orang yang percaya dengan kita pasti mau berteman dengan kita. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Ya, karena kita tidak berusaha berbohong, tidak berusaha untuk menyakiti orang lain. Sehingga apabila orang itu jujur, pasti mendapatkan ketentraman hidup. Oke, lanjut ke yang kedua, amanah. Amanah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, komitmen. Dalam bahasa Indonesia juga komitmen. Jadi amanah itu adalah komitmen. Lebih tepatnya, amanah itu adalah amanah itu adalah apabila kamu diberi kepercayaan, maka kamu mau bertanggung jawab atas kepercayaan itu. Nah, contoh dari perusahaan yang sangat mengutamakan amanah itu adalah Western Union. Western Union ini adalah pengiriman uang dari luar negeri atau dari suatu daerah supaya bisa sampai ke yang dikirimin uang. Coba, kalau dia tidak amanah, bayangin dong, berapa banyak uang dari orang-orang yang dikirimkan melalui Western Union yang hilang, tidak sampai ke tempat dikirimkannya. Coba, kalau misalnya kamu memang pengen coba tahu seberapa amanah orang itu, misal kamu nitipin uang ke si A sebanyak 1 juta, disuruh ngirimin uang 1 juta itu ke si B. Kalau misalnya sampai utuh ke tangan si B dengan jumlah yang sama, 1 juta, berarti dia amanah. Tapi kalau misalnya uangnya tidak sampai, atau berkurang, atau mungkin malah orangnya tidak mengakui bahwasanya kamu memberikan amanah, berarti dia orangnya tidak amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik pada sesama, dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Baliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kamu besok jadi pemimpin, itu kalau kamu sama seperti ilustrasi gambar ini. Kamu diserai amanah dan tanggung jawab. Ini beban karena ketika kamu menjadi pemimpin, ada amanah di sana yang kamu harus tanggung, dan nantinya kalau misalnya kamu tidak amanah, itu akan dihisap di padang mahsyar. Ketika hari pertimbangan, Allah akan menghisap kamu apakah kamu menjadi orang yang amanah atau tidak. Kalau kamu orang amanah, surga jelas pasti. Tapi kalau kamu tidak amanah, sudah pasti neraka.
Ini adalah dalil-dalil Al-Quran terkait dengan amanah. Di An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Kemudian Al-Anfal ayat 27, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui salahnya. Amanah. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Orang amanah itu dipercaya oleh orang lain. Macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan dan segala perintah dan menjauhi segala larangannya dalam bentuk takwa. Sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Amanah dari Allah, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkurban, dan lain-lain. Ini amanah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi, sholat, puasa, zakat, haji, itu amanah dari Allah, jadi kita harus melakukannya. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia, misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Contohnya seperti dititipi barang atau uang. Dijadikan pemimpin. Jadi kalau misalnya kamu dijadikan pemimpin, ketua kelas, bendahara, sekretaris, itu sama saja kamu dititipi atau diberikan amanah oleh teman-teman kamu. Maka berusahalah sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk menjaga amanah tersebut. Pemimpin yang amanah. Di sini dijelaskan dari Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi, waladzinahum li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Hikmah perilaku amanah. Dipercaya orang lain, ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Iya, kalau misalnya kamu itu orang yang amanah, pasti akan dipercaya orang lain. Karena kamu orang yang bertanggung jawab. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi adalah hikmah dari perilaku amanah. Dan untuk selanjutnya, untuk istiqomah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang istiqomah itu tadi. Nah, dari saya, materi untuk pertemuan kali ini sudah cukup sekian. Silakan kalian pelajari video ini, dan apabila nanti ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan saja. Untuk selanjutnya, nanti akan saya beri tugas yang akan saya share melalui WA. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.